Timnas Indonesia usia 23 gagal finish di posisi ketiga Piala Asia usia 23 2024. Bertemu Irak di perebutan tempat ketiga, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menyerah 2-1 lewat babak perpanjangan waktu. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 2 April malam, Timnas Indonesia yang kehilangan Kapten Rizky Ridho menurunkan Muhammad Ferrari bersama dengan Justin Hubner dan Nathan Chuaon di lini belakang. Sementara di lini depan, Rafael Strijk kembali dimainkan bersama dengan Witan Sulaiman dan James Kelly. Indonesia dan Irak sama-sama saling bertukar serangan sejak menit awal. Kedua tim bermain cepat untuk mengincar gol lebih dulu. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke-19 lewat tembakan Ivar Jenner. Dari situasi corner, Witan mendapatkan bola di sisi kanan penyerangan Indonesia dan menembaknya. Bola menghantam pemain lawan dan jatuh di kaki Ivar Jenner. Jenner langsung melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kanan gawang Irak yang dikawal oleh Hussein Hassan. Sayangnya, keunggulan Indonesia hanya bertahan 8 menit karena Irak berhasil menyamakan skor 1-1 lewat Zaid Tahsin. Kesalahan Hernando Ari dalam mengantisipasi corner membuat Tahsin dengan mudah menanduk bola di mulut gawang. Skor 1-1 pun menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, Indonesia sempat banyak menguasai bola. Namun, anak asuh Sintayong kesulitan menembus kotak penalti Irak. Irak sendiri juga kesulitan memasuki kotak penalti Indonesia. Skor 1-1 bertahan hingga babak kedua berakhir. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. 6 menit babak pertama tambahan waktu, Irak berbalik unggul 2-1 setelah pemain andalan mereka Ali Jassim mencetak gol. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-1 tak berubah untuk kemenangan Irak. Dengan hasil ini, Indonesia harus melakoni laga playoff kontra Guinea untuk lolos ke Olimpiade 2024. Jelang menghadapi Guinea 9 Mei mendatang, Timnas Indonesia usia 23 wajib berbenah. Dalam 2 pertandingan terakhir melawan Uzbekistan dan Irak, permainan Timnas usia 23 bisa dibilang sangat buruk. Permainan 1-2 yang diterapkan pasukan Sintayong seperti saat mengalahkan Australia maupun Korea Selatan sama sekali tak terlihat. Bahkan, beberapa pemain Timnas usia 23 menunjukkan sikap egois terlalu tinggi dalam 2 laga terakhir. Hasilnya, permainan cantik Timnas Indonesia hampir tak terlihat dan membuat tim lawan dengan leluasa mengeksploitasi lini pertahanan. Selain itu, kesalahan-kesalahan fatal juga harus dihindari Timnas Indonesia jika masih ingin bermain di Olimpiade Paris 2024. Karena seperti yang kita semua tahu, pertandingan melawan Guinea bukanlah pertandingan yang mudah. Tampil sebagai tim peringkat 4 di Piala Afrika 2023, Guinea tampil mengejutkan dengan lolos ke semifinal Piala Afrika di musim debutnya. Di fase grup, Timnas Guinea usia 23 berhasil mengungguli 2 negara yang prestasi sepak bolanya di atas mereka, yaitu Ghana dan Kongo. Berhubung hanya 8 peserta di Piala Afrika usia 23 2023, Timnas Guinea usia 23 langsung lolos ke semifinal setelah finish sebagai runner-up di grup B. Sayangnya, di semifinal, Timnas Guinea usia 23 kalah 0-1 dari Mesir usia 23. Mereka lantas kalah dari Mali lewat drama adu penalti dalam duel perebutan juara ketiga. Guinea sebenarnya terbilang sebagai negara kecil dengan penduduk sekitar 14 juta orang. Namun, satu hal yang harus diwaspadai dari kekuatan Guinea adalah komposisi skuad mereka. Sebagian besar pemain mereka bermain di luar negeri alias pemain abroad. Tercatat, total harga pasaran skuad Timnas Guinea usia 23 adalah 133 miliar rupiah. Tingginya harga pasar skuad Timnas Guinea usia 23 karena hampir seluruh personel mereka bermain di Eropa. Bahkan, ada satu pemain mereka yang harga pasarannya menembus 43,45 miliar rupiah. Pemain tersebut adalah gelandang Olympiakos Aguibou Camara. Di skuad Guinea usia 23 yang sekarang, ada 20 pemain yang berkarir di luar negeri. 16 diantaranya bahkan bermain di Eropa. Jadi, mereka sudah biasa menghadapi kualitas sepak bola level tinggi. Melawan Guinea usia 23 mungkin bakal lebih sulit daripada pertandingan melawan Irak usia 23. Oleh karena itu, Timnas Indonesia harus berjuang keras demi ambisi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan kesempatan terakhir Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk menciptakan sejarah. Jika berhasil mengalahkan Guinea, Timnas Indonesia akan lolos ke Paris dan tergabung di grup A bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Namun jika kalah, selesai sudah perjuangan Timnas usia 23 berburu tiket Olimpiade tahun ini.